Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar Swift, yang mana Swift adalah bahasa pemrograman yang banyak dipakai untuk mengembangkan aplikasi di platform Apple. Nah, kita akan belajar dari yang basic banget kayak apa itu Swift, apa itu konstanta, apa itu variabel, sampai nanti kita akan belajar juga tentang control flow, yaitu if else, switch case, dan juga kita nanti akan masuk ke function, closure, object, class, terus ada enum, ada structure, sampai concurrency. Nanti juga kita akan bahas tentang protokol serta extension, sampai akhirnya kita akan belajar tentang error handling serta generic di Swift itu kayak apa. Niatnya supaya teman-teman jika nanti udah masuk ke Swift-nya dan bisa di Swift-nya, terus teman-teman masuk ke Apple development-nya kayak UIKit, AppKit, atau Swift UI, teman-teman udah nggak bingung tentang Swift-nya. Jadi tinggal belajar di framework yang ada di aplikasinya. Jadi kita akan belajar Swift-nya dulu, kita tuntasin, nanti kita baru belajar tentang Apple development-nya dengan framework masing-masingnya. Sekarang kita bahas tentang apa itu Swift. Jadi Swift itu adalah bahasa pemrograman untuk iOS, macOS, watchOS, dan tvOS app development. Intinya, jadi bahasa pemrograman ini digunakan untuk mengembangkan Apple platform app ya, yaitu apapun. Nah, tapi di sisi lain, Swift ini bisa juga jalan di Linux, Windows, dan macOS. Karena intinya, si Swift ini dikembangkan oleh Apple serta open source community. Karena dia bahasa pemrograman, harusnya dia bisa modular ya, harusnya dia bisa dilepas kemana aja gitu. Nah, sisanya Swift juga adalah type-safe language, yang artinya kalau teman-teman pernah ngoding di bahasa yang lain, di bahasa yang misalnya ini variabelnya kita define string, nanti teman-teman masukin ke integer, itu masuk-masuk aja nggak error, nah berarti bahasanya nggak type-safe. Sedangkan type-safe di sini artinya berarti si bahasanya mencegah kita untuk kita melakukan kesalahan. Kayak misalnya kita bikin parameter yaitu nama string, tapi pas kita masukin angka, dia oke-oke aja gitu, nggak ngerasa bersalah gitu. Nah itu bahaya banget ya, karena nanti kalau udah jalan aplikasinya, ada user yang masukin input angka gitu, nah ini kan jadi masalah gitu ya. Jadi kok ini kok nama angka angka ya gitu. Nah, jadi disitulah fungsinya tap save. Itu bisa mempermudah kita untuk menemukan error lebih cepat lah intinya gitu. Swift juga bisa untuk membuat web dengan SSG atau publish. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi tinggal buka aja github.com johnsandel/publish. Di sini reponya ada. Nah, udah dibintangin sampai 4,5 ribu. Nah, ini ada instruksi-instruksinya. Jadi nanti intinya teman-teman ngoding pakai Swift, nanti si Swift-nya ini dikompil jadi HTML, CSS, JavaScript, yang mana nanti bisa jadi static website. Nah, yang kedua lagi, Swift ini bisa juga untuk server side dengan Vapor. Nah, kalau teman-teman mau tahu Vapor itu apa, bisa langsung ke vapor.codes. Jadi di sini ada keterangannya Swift but on server. Jadi nanti banyak nih ada pengguna-gunaannya. Misalnya bikin API gitu atau berhubungan dengan database itu juga bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang mau jadi Swift fanatik itu bisa banget tinggal belajar Swift, nanti mau bikin web pakai Swift juga bisa. Sekarang kita coba untuk langsung praktek ya, kita cobain ngoding Swift tuh kayak apa. Nah, tapi di sini kita nggak akan pakai kayak iOS development, kayak project iOS atau macOS development, tapi kita langsung aja cobain di Playground. Ini biar apa? Biar kita nanti nggak perlu mikirin errornya kalau misalnya nanti ada error di frameworknya kayak di Swift UI-nya atau di UI Kit-nya. Jadi kita cuma nyobain kayak kita lagi kuliah, cuma ngeprint value, nyobain fitur-fitur dari bahasa pemrogramannya. Oke, langsung aja kita buka Xcode-nya. Kita coba di sini command space Xcode dibuka. Nah, tapi di sini kalau teman-teman belum punya Xcode, teman-teman bisa download aja dulu. Misalnya download di langsung di App Store-nya bisa. Tapi kalau teman-teman mau coba di Xcode-nya langsung dari developer.apple.com itu juga bisa. Jadi bebas aja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di sini ada Xcode-nya, ada version-nya. Sekarang aku pakai 14.3. Nanti di sini itu ada program-program yang pernah teman-teman bikin. Nah, kalau masih kosong berarti belum pernah bikin ya. Nah, itu aja simpelnya. Nah, di sini kita nggak akan pakai yang ini karena ini kan mau bikin Xcode project-nya, tapi kita ke pojok aja dulu, yaitu file, new, habis itu teman-teman ketik playground. Klik playground aja. Nanti akan muncul prompt kayak gini ya. Pilih blank aja. Nah, di sini teman-teman ditulis aja. Misal saya di sini learn Swift.
atau nggak usah pakai script juga nggak apa-apa sih. Kita create, tunggu beberapa saat nanti akan muncul programnya. Nah, akan muncul seperti ini, tapi mungkin ini terlalu kecil ya, jadi saya gedein dulu. Oke, cukup seperti ini. Teksnya saya gedein dulu biar gampang dibaca. Kurasa cukup segini ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat, di sini ada var greeting hello playground. Nah, ini kita hapus aja. Jadi kita mau print dulu aja, print, buka kurung, tutup kurung. Sini kita bikin hello world. Kalau kita jalanin ya, pakai tombol yang ini, tombol yang biru, yang tanda play gini, nanti akan keluar hasilnya di bawah sini, hello world. Juga di samping akan keluar value-nya juga ya. Ini bisa kita geser aja. Nanti di sini ada value-value-nya per variabel itu apa isinya. Nah, dengan yang kayak gini aja kita bisa tahu kalau ini adalah program yang valid gitu. Jadi ini ya kita define si pre-nya di global variable atau global scope. Jadi siapapun bisa akses gitu ya. Jadi bisa dijalanin dari mana aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita ada import UI kit, sebenarnya nggak perlu juga kalau teman-teman hapus ininya. Kita tetap bisa ngeplay dia dan melihat hasilnya. Nah, tetap jalan hello world-nya ya. Jadi Swift ini mempermudah kita ya, kita nggak perlu import-import apa-apapun, tetap bisa jalan aplikasinya karena dia udah di-define di global scope-nya ya. Serta kalau teman-teman lihat kita nggak perlu function main lagi kayak misalnya di aplikasi Java atau di aplikasi yang lainnya kita perlu main function untuk ngebungkus si kodenya biar dia bisa jalan. Jadi itu yang dinamakan dengan global scope, jadi bisa diakses dari mana aja.